Oke, kita mungkin sudah tidak asing lagi dengan makanan yang namanya rempeyek kacang. Maka kesempatan kali ini saya ajak Anda semuanya untuk menuju tempat produksi dari kacang rempeyek kacang Cakra yang ada di Srikayangan. Tetapi ikuti channel saya, kita menuju ke Srikayangan. Kita sudah hampir sampai di lokasi usaha rempeyek kacang Cakra di Srikayangan. Sebentar, kita berhenti dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kembali dengan saya. Ayo kita semangat. Sekarang kita pagi ini berada di Srikayangan Sentul. Kita coba buka. Kita ketahui salah satu pengusaha muda produk kuliner yaitu rempeyek Cakra. Kita sudah sampai di lokasi rempeyek kacang Cakra Srikayangan Sentul. Nanti akan kita ikuti dan coba kita cari informasi bagaimana strategi pemasaran dan bagaimana suka-sukanya berusaha menggeluti usaha rempeyek kacang. Kita akan ketemu dengan begini. Tetap ikuti dan selalu bersama saya. Ayo kita mantap. Nah, ini saya sudah bersama Mas Widodo ini yang produksi rempeyek Cakra ya. Tadi sempat bikin kita penasaran. Nah, ini nanti sudah kita tahu rasanya hanya berbeda modelnya. Kalau tadi yang tipis-tipis ini rempeyek yang asli yang tebal seperti ini. Rempeyek Cakra. Kita akan bincang-bincang dengan Mas Wid suka dukanya dan perjalanan mengelola usaha rempeyek kacang. Ini Mas Widodo, sehat nih. Alhamdulillah. Luar biasa, ini saya sudah bisa melihat dan merasakan proses penjaringan rempeyek Cakra. Mungkin Mas Wid bisa cerita, ini usaha ini sudah mulai tahun berapa, Mas? Saya awalnya mulai itu tahun 2014 khusus untuk peyek ini, tapi sebelum itu saya juga sudah mencoba berbagai macam usaha. Dulu pernah buka angkringan, pernah jualan bubur ayam, pernah. Sebelum itu juga dulu waktu masih pernah kerja juga di bengkel mobil di Jogja. Jadi basic pendidikan saya itu kan SMK di otomotif ya. Jadi setelah lulus kerja dulu di bengkel, kemudian setelah kerja di bengkel pernah juga di perusahaan roti dulu bagian marketing. Nah, mulai dari situ mulai ada ketertarikan ke dunia perdagangan. Jadi mulai mengenal dunia pasar itu seperti apa, orang jualan itu seperti apa, caranya jualan seperti apa. Dari situlah mulai kita mengenal dunia pemasaran itu justru di situ. Di 2014 itu untuk khusus untuk yang peyek ini mulai, tapi sebelum itu tadi kan sudah pernah mencoba berbagai macam usaha. Kemudian yang terakhir 2014 saya mulai merintis usaha peyek ini sedikit demi sedikit. Ternyata luar biasa. Peyek Cakra ini tidak lahir dari awal Mas Wid merintis usaha atau dari latar belakangnya bukan berbasiskan peyek, karena beliau ternyata lulusan SMK otomotif dan sekarang larinya ke peyek, sesuatu yang jauh, tapi itulah ya sangat jauh, tapi itulah dinamika atau perjalanan seseorang itu memang kadang-kadang di luar nalar kita, tetapi garis rezekinya Mas Wid mungkin memang harus larinya harus kembali ke masalah peyek. Ya luar biasa. 2014
dari awal pernah buka angkringan, pernah bekerja di bengkel mobil. Iya. Kemudian kenapa kok, kalau biasa logika saya ketika pengen bekerja jadi karyawan bengkel mobil ya mestinya mendirikan mobil bengkel sendiri. Iya. Nah kok tiba-tiba larinya justru menjadi jadi rempeyek, ada nilai ketertarikan apa Mas? Gini, karena waktu itu saya melihat di dunia bengkel ya, itu peralatannya yang jelas banyak sekali dan untuk modal awalnya cukup besar. Nah kita kalau mau mendirikan di bengkel itu mungkin karena dulu saya ekonomi lemah ya, jadi untuk beli alat-alat itu mungkin saya tidak terjangkau. Gitu ya. Dan dari dulu memang cita-cita saya itu punya cita-cita apapun bentuknya, saya itu pengen punya usaha sendiri. Apapun bentuknya, saya itu pengen punya usaha sendiri gitu, dari awal. Ya. Nah itu ya. Jadi memang sebetulnya usaha ini lebih kepada panggilan hati nurani. Ya, terus dikatakan seperti itu. Ya, kita punya cita-cita ya sekecil apapun. Orang kalau kita menjadi perusahaan gitu milik kita sendiri itu luar biasa ya. Kemudian penjalan 2014 mulai merintis usaha pembuatan rempeyek ya. Ini penjalan kerjakan sendiri atau sudah mulai mengajak orang lain untuk memulai? Untuk pertama kali saya kerjakan sendiri sama istri. Jadi istri itu bagian yang produksi, saya kemudian yang bagian pemasaran. Karena tadi saya pernah katakan di awal, ini pernah kerja di perusahaan roti dan alhamdulillah saya ditempatkan di bagian pemasaran. Jadi saya tahu trik-triknya pemasaran itu, justru malah saya belajarnya dulu di situ. Ya, saya yang nyari pemasaran di luar, istri yang produksi. Kemudian sebelum dipasarkan tentunya kita juga sudah uji coba produk berbagai macam resep, itu sudah tidak terhitung jumlahnya. Kadang itu rasanya enggak jelas, bentuknya aneh-aneh, itu wis kadang itu cuman kita bagi-bagikan ke tetangga. Wis pokoknya rasanya ngene iki seperti ini, rasa komplain apa misalnya iki kurang kepiye mau tolong masukannya, seperti itu. Awal-awalnya kita membuat resepnya, rasanya itu seperti itu. Jadi betul-betul sebuah perjuangan yang tidak ringan maksudnya. Misalnya memang sesuatu ketika merintis itu pasti tidak ringan dan tidak mudah. Asalnya kalau kita hidup secara ekonomi, penjaringan bermodalkan untuk uji coba pembuatan peyek kan jelas modalnya juga tidak sedikit. Terus kasarannya kita asal membuat dengan persepsi kita, dengan adonan ini, dengan bubuk ini, berbagai uji coba berkali-kali, trial dan error itu hal yang wajar ya. Kemudian istri ini sebagai bagian produksinya, apakah istri juga punya latar belakang atau pernah bekerja di industri kuliner atau memang punya pengalaman pembuatan peyek dari keluarga? Kalau istri pembuatan kuliner hampir tidak ada ya, karena kegiatan dulu malah sekolahnya itu di SMK juga tapi di akuntansi. Jadi mungkin ilmunya malah kepake di manajemennya. Iya. Kalau untuk resepnya kan dulu kalau wilayah di kampung saya itu kalau orang-orang punya hajat dulu kan sering ada tetangga-tetangga yang ikut dulu meyek gitu. Teman neneknya istri saya juga sering seperti itu. Kemudian ibu saya juga rata-rata untuk wanita zaman dulu di kampung itu mesti sering rewang kemudian membuat peyek itu rata-rata. Cuman kalau dulu kan faktornya untuk kehajatan, kemudian saya sesuaikan untuk saya jualan untuk bisnis, kan ada berbagai macam perhitungan yang tentunya kita sesuaikan nilainya. Mas dan istri asli Sri Kayangan gitu? Asli Sri Kayangan, cuma beda perdukuhan aja. Jadi kalau mudik dekat. Jadi ternyata itu ya, jadi Mas Wid dan istri ternyata juga tidak ada satupun yang ada garis keturunan bahwa seorang pengusaha rempeyek atau peyek ini hanya mungkin
mungkin neneknya pernah punya pengalaman pada zaman dulu ketika ada tempat hajatan membuat peyek ya. Tapi itulah luar biasa prosesnya sampai dengan saat ini. Kemudian Mas Wid mungkin ingat pertama kali kemudian peyek ini laku terjual kan 2014 mulai try and error, kemudian secara resmi mulai dipublikasikan dan dijual. Kira-kira butuh waktu berapa tahun? Jadi kita awal pemasaran itu meskipun masih trial dan error itu kita sudah mulai titipkan ke warung-warung ya. Dulu sistemnya kan warung itu titip jual, hampir tidak ada yang warung itu yang cash itu tidak ada. Yang intinya pada waktu kita sudah tidak berharap banyak untuk payu dan laku dan untung itu enggak, kita ada warung yang mau kita titipi saja saat itu sudah bahagianya luar biasa ya. Mereka mau menerima produk kita di warungnya, di tokonya, itu sudah sesuatu hal yang sangat menyenangkan. Untuk kemudian itu langkah pertamanya. Kemudian tentu kita juga pesan kepada yang kita titipi, ini masih konsep belum jadi masih mungkin nanti kalau ada konsumen yang beli rasanya kurang seperti apa, mohon nanti disampaikan ke saya untuk proses awalnya dulu seperti itu. Dulu itu cuma bawa sekitar 1 keranjang itu 50 bungkus atau berapa itu bisa 2-3 hari saya keliling di warung-warung, nitip ke warung-warung itu seperti itu perjuangannya. Dan itu murni ya sebenarnya, betul-betul dalam tanda petik modal nekat ya. Modal nekat sekolah apapun bentuknya tak titipi. Ya. Payu ya kan enggak, ora payu ya siap nanggung risiko. Ya betul. Nah terus ketika misalnya hari ini nitip, penjenengan nanti butuh review. Nah ternyata ketika berapa hari lagi penjenengan kembali ke warung itu, ya kemudian ternyata barangnya utuh, artinya harus penjenengan ambil karena mungkin dari sisi keawetan penjenengan sudah merasa bahwa ini sudah layaknya ditarik kembali. Iya. Ketika mengalami hal seperti itu, apakah kemudian ada perasaan down atau patah semangat? Barangnya masih banyak, harus bawa pulang, itu sempat down ya? Ya, yang jelas kita sudah siapkan mental dari awal. Payu yo alhamdulillah, ndak payu itu resiko kita orang jualan. Yang jelas kita masuk dulu, kita mengenalkan produk kita di warung, di masyarakat. Yang namanya orang jualan itu ndak sekali langsung payu, ndak sekali langsung terjual, ndak, mesti ada prosesnya. Mungkin dari 10 bungkus cuman laku 2 bungkus, 3 bungkus, itu dari awal-awalnya itu hal yang saya rasa normal. Jadi tidak harus langsung habis, itu kita sudah dari awal sudah memperkirakan itu. Karena memang kalau saya prinsip saya dari dulu untuk suatu hal itu jangan bermimpi yang muluk-muluk dulu, tapi kita harus mempersiapkan kemungkinan yang paling buruk, justru itu yang harus kita siapkan. Ya. Itu ternyata ilmunya di situ ya, ilmunya di situ. Jadi siapapun nanti panjenengan yang mungkin akan buka gitu ya. Jadi jangan membayangkan enaknya dulu, bayangkan pahitnya dulu. Jangan membayangkan manisnya dulu. Jangan bayangkan yang enak-enak atau yang manis, nanti pahitnya dulu yang dibayangkan. Oke, jadi itu suka duka di awal. Kemudian saya tertarik dengan apakah begitu penjenengan memproduksi langsung pakai nama Cakra atau ada filosofinya apa ini Mas Wid? Cakra itu untuk penjenengan? Itu ya ada filosofinya juga. Kalau di Jawa kan dikenal dengan dunia pewayangan ya. Dan senjata Cakra itu, mohon maaf kalau salah dikoreksi, itu adalah senjatanya Bathara Guru. Itu dalam dunia pewayangan itu adalah senjata yang paling ampuh. Saya mengambil filosofinya, sebagai saya orang Jawa, saya ambil filosofinya di situ. Jadi memang ini syarat makna. Jadi memang betul, mungkin ini salah satu hal yang memotivasi juga menjadi penyemangat dari Mas Wid dan keluarga ya, dengan senjata cokro ya. Itu akan mengatasi segala persoalan di dalam dunia usaha. Jadi luar biasa. Kemudian untuk saat ini karena
ya setelah uji coba kemudian kan mulai terbuka pasar. Ya, Pasar yang paling atau yang dijangkau oleh produk penjenengan Mas Wid ini untuk wilayah mana saja Mas Wid? kalau untuk pemasaran langsung saya masih di wilayah Ponorogo. Kemudian kemarin sedikit membuka area Bantul itu untuk pemasaran langsung ya. Tapi kalau untuk online ataupun orang-orang yang datang ke sini itu sudah berbagai wilayah, bahkan pernah ada juga beberapa kiriman ke sampai Malaysia, kemudian ada yang dibawa ke Hong Kong juga. Tapi kan mereka datang ke sini kemudian dibawa ke sana. Kalau kiriman yang paling besar itu pernah ada 1.000 bungkus itu saya kirim ke Oke, Papua ya. Kan mereka membawa sendiri, ataupun saya kirim lewat ekspedisi juga. Nah, untuk menjaga wilayah pemasaran itu kan butuh tenaga pemasaran. Ya. Apa saat ini atau beberapa waktu lalu mungkin juga punya tenaga khusus yang bagian pemasaran? Dulu ada beberapa yang membantu ya dari bagian pemasaran itu, tapi karena efek pandemi corona jadi mungkin daya beli masyarakat sangat menurun, kemudian mereka beralih profesi juga dan beberapa. Jadi untuk saat ini kita karena efek pandemi kemarin kita masih istilahnya itu yang penting jalan dulu ya, yang penting kita untuk bertahan. Kalau kemarin sebelum pandemi, penjenengan pernah punya omset menurut penjenengan yang paling tinggi sampai omset berapa untuk penjualan? Sebelum pandemi itu per bulan omset saya di atas 20 juta ya. Satu bulan Satu bulannya itu bisa di atas 20 juta. Kondisi normal, kalau saya masih banyak mungkin bagian marketing juga ada beberapa orang gitu kan. Selain itu tentunya saya sendiri juga tetap jalan sendiri. Sempat punya karyawan yang bagian produksi berapa orang? Bagian produksi dulu sempat 4 orang itu yang setiap harinya stabil produksi. Kalau musim-musim misalnya lebaran, musim liburan itu biasanya saya nambah orang karena pas mesti permintaan naik, nah itu nambah orang. Tapi kemudian karena ya itu semuanya terdampak COVID ya, jadi saat ini sedang mulai bergerak lagi. Ya, alhamdulillah untuk mulai awal-awal tahun ini sudah ada tanda-tanda peningkatan perbaikan ekonomi, daya beli masyarakat sudah mulai naik. Ya. Terus mestinya ada strategi khusus untuk mempertahankan kepercayaan konsumen. Ya. Karena itu bukan sesuatu yang mudah, apalagi tidak didukung dengan strategi. Bisa jadi pembeli atau konsumen pernah merasakan kemudian tertarik, tapi kemudian kok dari berikutnya sudah nggak mau lagi. Itu kan strategi penjenengan bagaimana agar konsumen penjual tetap bertahan dan kasarnya militan menjadi langganan penjual. Caranya penjual gimana? Kita dari awal ya, misalnya kita merintis itu sesuatu hal yang sulit untuk sebuah usaha, tapi ternyata setelah saya jalani mempertahankan image sebuah produk itu ternyata juga tidak mudah, hampir sama sulitnya. Jadi tentunya kita tetap quality control kita untuk bahan-bahannya, kita tetap pakai yang kita pilih, kita sortir untuk bahan-bahan, kita tetap pertahankan sesuai kualitas yang baik. Tentunya karena hal itu tentu ada konsekuensi, nanti ada mungkin penyesuaian, beberapa kali penyesuaian harga karena harga-harga bahan juga setiap tahun bahkan hampir kadang untuk waktu-waktu tertentu itu setiap hari harganya berubah. Jadi tetap kita usahakan untuk memakai bahan-bahan yang berkualitas. Kemudian kita juga selalu terbuka dengan semua kritik, saran dan masukan dari pelanggan. Jadi pernah saya itu diunak-unak ke pelanggan itu bukan hal yang baru lagi bagi saya. Ini payakmu kok saya ingin ini payakmu mau ini itu.
alhamdulillah bagi saya. Kenapa itu koreksi yang bagus, instruksi yang bagus, jadi saya bisa bisa introspeksi diri, bisa tetap menjaga kualitas produk saya. Justru malah kita harapkan selalu hal seperti itu, masukan-masukan ke kita dari konsumen. Berarti memang harus siap mental, karena yang jelas kalaupun ada masukan dari konsumen, penjual siap apapun koreksinya. Ya betul. Ketika dapat sanjungan, penjual juga tidak mabuk. Ya. Ketika kemudian dikomplain kok produk seperti itu juga penjual terima. Iya. Akhirnya memotivasi untuk memperbaiki. Betul. Dan yang kuncinya sepertinya penjual tetap sampai saat ini berkomitmen dan bertahan untuk selalu mempertahankan kualitas produk maupun mulai dari bahan. Ya. Nah ini yang sesuatu yang mungkin perlu menjadi catatan juga, karena kadang-kadang ada yang sempat ada apa ya, pemahaman, kesimpulan juga mungkin kalau sudah pasaran jadi biasanya terus kualitasnya ya diturunkan. Nah seperti itu. Nah, dengan tetap tidak setuju dengan cara itu ya? Sangat tidak setuju, sangat tidak setuju, karena saya memilih untuk tetap mempertahankan kualitas. Konsekuensinya adalah nanti akan ada penyesuaian harga, tapi konsumen tetap mendapatkan kualitas yang sama. Kalau misalnya kualitas kita turunkan, beberapa kali saya menemukan, karena kuliner itu sangat sensitif ya. Bisnis kuliner itu adalah bisnis yang sangat sensitif. Orang menyukai produk kita karena apa? Rasa. Mereka akan membayar berapapun kalau sudah senang dengan rasanya, cocok dengan produk kita. Itu adalah kuncinya. Tapi kalau kita sudah merubah rasanya, tentu mereka juga akan berubah juga. Karena sekali lagi itu mereka suka dengan produk kita, makanan itu karena rasa. Mereka akan berani membayar berapapun kalau mereka sudah cocok rasanya. Kalau kok kita malah merubah rasanya, mengurangi rasanya, ya mereka akan pergi pelan-pelan. Dan penjenengan saat ini kan juga mungkin di Kulon Progo atau mungkin nanti mungkin juga di Kulon Progo, baik pengusaha lokal maupun mungkin ada produk dari luar. Penjenengan ada bentuk rasa kekhawatiran nggak, wah nanti tersaingi dari produk dari luar atau dari produk dari produsen lain, penjenengan kemudian ada rasa kekhawatiran atau ketakutan enggak? Mungkin sebagai manusia normal ada ya, tapi yang jelas kita tetap mempertahankan kualitas, itu kunci pertama. Jadi pelanggan-pelanggan kita itu tetap setia dengan kita. Kalau dari produk luar, saya percaya yang namanya rezeki itu sudah ada bagiannya masing-masing. Kita kerja seperti apapun, kalau itu bukan rezeki kita ya nggak bakal kita dapat. Tapi meskipun ada yang istilahnya ngurusi atau bagaimanapun, kalau itu masih rezeki kita ya tetap lancar saja. Setelah yang punya komitmen untuk menjaga konsumen, punya strategi seperti itu, Iya. menjaga kepercayaan konsumen, dan dia juga menganggap bahwa itu sebuah tugas ya yang harus selalu kita upayakan untuk kita pertahankan, karena kunci usaha menurut penjenengan adalah tingkat kesetiaan dari konsumen. Konsumen tidak setia sudah hancur usaha kita. Betul sekali. Ya, ternyata tugas yang juga tidak ringan. Baik, kemudian secara umum Mas Wid, mungkin penjenengan juga merasakan sebenarnya kendala apa yang selama ini penjenengan rasakan terkait dengan pengembangan usaha yang mulai 2014 sekarang 2022. Kalau mungkin menurut penjenengan kendala yang paling penjenengan rasakan apa sebetulnya? Kalau kendala mungkin ada beberapa sektor ya. Pertama kalau dari bahan baku. Bahan baku itu sebenarnya kalau untuk terutama untuk kacang tanah, bahan utama saya di kacang tanah ya, itu pada musim-musim tertentu itu kita agak kesulitan untuk nyarinya. Misalnya kalau pas tidak musim panen gitu ya, itu agak sulit lah kita nyarinya. Kadang larinya terus kita pakai yang impor. Padahal untuk rasa itu tetap enak yang lokal. Cuman kadang karena untuk barang lokal sendiri kadang ketersediaan bahannya itu sering terlambat untuk musim-musim tertentu, juga kadang
grade kualitasnya itu masih acak. Jadi kita terkadang masih harus mensortir ulang, kadang ada yang terlalu kecil atau mungkin ada yang kualitasnya kurang bagus. Itu untuk barang-barang lokal kita sortir lagi untuk tetap menjaga kualitas. Jadi untuk produk-produk itu kacang lokal itu grade kualitasnya masih campur. Dan juga untuk pemasaran saya rasa alhamdulillah sampai saat ini banyak bantuan dari berbagai pihak yang ikut mempromosikan ya, baik itu dari para pelanggan, dari satu orang ke orang lainnya itu banyak sekali. Kemudian juga pada akhirnya toko-toko banyak yang meminta saya untuk disuplai, itu banyak sekali. Alhamdulillah untuk saat ini mungkin kendala utamanya memang kondisi ekonomi kita ya, yang belum pulih 100%, tapi untuk itu tadi mulai awal-awal tahun ini sudah ada peningkatan kondisi ekonomi. Kemudian juga untuk dari hal yang lain, saya kurang tahu untuk ranah dinas apa ya. Jadi kalau kita berkunjung ke suatu toko atau warung itu masih saya jumpai banyak produk-produk yang mungkin polosan, tanpa merek, bahkan tanpa ada izin seperti ini. Nah, ini saya kurang tahu ini ranahnya siapa, ya mungkin itu ditelusuri lah ini produknya siapa, dari mana. Kemudian kan untuk menjaga keamanan konsumen juga, untuk kalau misalnya saya sudah punya izin seperti ini, kemudian ada produk lain yang masuk ke toko itu masih tanpa izin, kan permainannya tidak imbang ya. Jadi mungkin itu lebih tertibkan lagi nanti agar yang jelas kembali kita melindungi konsumen. Karena kalau kita punya izin seperti ini kan ada pembinaan ya dari dinas kesehatan, kita bagaimana cara membuat makanan yang sehat, yang baik, tempat produksinya itu seperti apa. Bahkan kita sering disidak dari dinas kesehatan, datang ke sini memantau proses produksi kita, dan itu benar-benar sidak, tidak ada pemberitahuan sebelumnya ya. Jadi mungkin nanti ada arahan atau pembinaan, bagian ini kurang ini, bagian ini sudah bagus, ini tetap ada pembinaan. Coba Anda bayangkan kalau yang tanpa izin, tanpa ada pembinaan ya. Nah, itu mungkin perlu lebih digiatkan lagi ya, yang pemeriksaan di warung-warung itu. Kemudian kalau untuk pendanaan, saya rasa saat ini cukup banyak ya lembaga-lembaga keuangan, baik itu syariah maupun yang konvensional, bank-bank umum itu yang menyediakan pinjaman dengan bunga yang rendah. Tapi sedikit himbauan dari saya, kalau misalnya itu Anda baru memulai sebuah usaha, jangan pinjam dulu, karena itu akan malah memberatkan. Jadi mending Anda berjalan sedikit dengan modal Anda sendiri. Nah, kalau nanti memang sudah benar-benar usaha itu Anda berjalan, kita sudah bisa menghitung berapa kekuatan kita, ekonomi kita ingin membesarkan lagi, nah monggo, itu tergantung keputusan masing-masing. Tapi untuk saat Anda merintis sebuah usaha, gunakan kemampuan Anda sendiri. Artinya untuk saat ini masih merasakan untuk usaha rempeyek kacang cakra ini penjualan tidak merasa terbebani dengan modal, karena punya strategi ya, punya strategi. Salah satunya ya tadi yang disarankan, jadi kita kalau mau merintis sebuah usaha jangan dengan modal pinjaman ya. Karena dengan modal pinjaman justru nanti kita belum bisa mendapatkan apa-apa, sudah harus membayar angsuran. Itu akan semakin memberatkan. Itu malah akan berat ya. Kali jadi rintis pelan-pelan, nanti kalau memang sudah berjalan, kemudian baru kita butuh support ya, mungkin bisa menjadi salah satu pilihannya seperti itu. Kita sudah tahu berapa sih kekuatan kita, misalnya kalau mau ambil pinjaman, berapa sih kekuatan kita untuk membayar angsuran gitu kan, kita sudah tahu. Tapi kalau baru mulai usaha kok sudah pinjam, sudah kita harus ngangsur, kita belum apa-apa, itu kan itu yang rata-rata
akan memberatkan. Ya, ya. Ya. Sedikit saya tambahkan juga untuk rekan-rekan saudara-saudara yang mau merintis sebuah usaha yang pertama kali Anda siapkan itu bukan modal, bukan skill, tapi yang pertama kali Anda siapkan adalah mentalnya dulu. Jadi ketika Anda memulai sebuah usaha, jangan membayangkan yang indah-indah dulu, jangan membayangkan yang manis-manis dulu, tapi Anda harus bersiap untuk kemungkinan yang paling buruk. Anda harus punya plan A. Jika plan A tidak berjalan, Anda sudah harus menyiapkan plan B. Seperti itu. Jadi ketika kita menghadapi sebuah kesulitan itu kita tidak mentok. Kita sudah rancang dari awal. Nanti kemungkinan yang terburuk akan seperti ini. Kalau ini sampai terjadi, maka yang harus saya lakukan adalah ini. Ya, jadi Anda harus selalu punya plan B untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Sekali lagi, kalau Anda merintis sebuah usaha, jangan bermimpi indah dulu. Ini teman-teman yang menyaksikan channel ini mungkin ingin juga merasakan produk dari Mas Wid ini. Apakah juga melayani berbagai macam pesanan, partai besar, partai kecil? Kalau pesan bagaimana? Bisa, kita terutama untuk yang oleh-oleh atau mungkin baru datang dari luar atau mungkin ada yang mau hajatan, kita juga membuat parcel untuk hantaran mantan ya. Nanti bisa hubungi nomor saya di sini. Tapi khusus untuk lebaran biasanya diusahakan untuk pesan sebelum puasa. Sebelum puasa, karena kita sudah banyak orderan yang masuk justru malah sebelum puasa, karena kemampuan kita masih sangat terbatas. Nanti kalau kita sudah merasa full, bisa kita tutup sewaktu-waktu ya. Jadi siap untuk order kirim luar kota juga siap. Atau nanti juga diakomodir langsung melalui nomor ya dari Untuk kendala lain yaitu di bidang, kalau umumnya di UKM itu kita masih lemah di manajemen ya. Kalau untuk saat ini akses permodalan kemudian dan lain sebagainya, saya rasa akses transportasi itu cukup mudah. Justru kita kadang itu kesulitan di manajemennya. Bagaimana atau pengelolaan manajemen yang bagus itu seperti apa, itu mungkin dari pihak-pihak terkait nanti bisa ada pelatihan-pelatihan. Kalau sejauh ini yang saya lihat itu masih pelatihan secara fisik yang saya lihat ya. Ada pelatihan kemudian masa skill-skill yang bersifat secara fisik, tapi sangat jarang sekali ada pelatihan yang manajerial. Saya rasa itu menjadi hal yang sangat pokok ya dalam sebuah usaha. Itu tentunya saya harapkan dari dinas-dinas terkait ada perhatian untuk hal-hal seperti itu, karena seperti apapun bagusnya sebuah produk itu kalau tanpa adanya dukungan manajerial yang bagus itu juga akan sulit untuk berkembang. Kita bisa tahu mungkin menjadi referensi kita semuanya bagi teman-teman rekan-rekan yang juga saat ini sedang berusaha mencari-cari bidang usaha apa yang mungkin akan kita tekuni ke jalan rezeki kita. Dari bincang-bincang kita dengan Mas Wid di pagi ini, ada satu pelajaran yang bisa kita peroleh, bahwa ternyata jalan rezeki seorang itu adalah sebuah misteri. Tidak pernah terbayangkan Mas Wid yang lulusan otomotif, yang istrinya ternyata jurusannya akuntansi, tiba-tiba sekarang menjadi pengusaha rempeyek. Mungkin dia itu salah satu pelajaran buat kita, sebuah misteri. Sehingga kita selaku insan tugasnya hanya mencoba dan mencoba mempelajari bagaimana membuka misteri itu. Dan terbukti saat ini Mas Wid dan keluarga sudah bisa merasakan bahwa ternyata jalan rezekinya tidak melalui jalur otomotif. Pernah mencoba dulu kerja di otomotif, istrinya akuntansi, tidak mengira bahwa ternyata kemudian menekuni usaha bisnis, usaha rempeyek. Ini suatu pelajaran luar biasa untuk kita semua. Dan pelajaran kedua yang disampaikan oleh Mas Wid, pengalaman beliau. Jangan memulai sesuatu berdasarkan dari hasil kita berhutang atau pinjam, karena justru itu akan memberatkan langkah usaha kita. Ya, demikianlah perjumpaan kita pagi ini dengan Mas Widodo yang di Sri Kayangan.
Dia adalah pemilik dan pengusaha untuk rempeyek kacang jaga. Tetap bersama saya dan selalu ikuti channel saya di Ayo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.